Halo temen, nggak mampu bayar tagihan 20 juta, lakukan ini saja. Nah, video ini saya buat khusus buat temen-temen yang sekarang sedang stres, kecewa karena tidak punya uang sepeser pun alias 0 rupiah, tapi punya tagihan pinjol 20 juta. Jadi mungkin video ini sangat-sangat bermanfaat buat teman-teman jika memang sudah terjerat tentang masalah ini. Jadi mohon simak video ini sampai habis ya teman. Nah, yang pertama teman-teman, kalau punya tagihan 20 juta dan tidak punya uang sepeser pun, ya sudah digalbaikan saja. Santai saja, banyak teman-temannya. Developer juga akan tahu tentang masalah ini, karena kalau kita sudah galbait di nominal besar, itu artinya kita tidak punya uang sepeser pun atau kemampuan finansial kita sedang menurun. Nah, income per bulan kita tidak bisa mencukupi untuk membayar tagihan, jadi mungkin akan stres sendiri. Jadi saran saya, galbaikan saja, tidak usah dibayar. Jangan menghalalkan segala cara untuk melunasi tagihan, karena itu akan buat kita terjerumus semakin dalam. Itu yang pertama ya teman. Untuk yang kedua, teman-teman harus pahami resiko. Nah, ini harus teman-teman lakukan, karena kalau sudah galbait itu artinya kita sudah menanggung resiko tentang yang namanya bunga denda. Itu per hari itu pasti berjalan terus menerus. Jadi harus teman-teman pahami tentang masalah ini. Bunga denda akan berlipat-lipat terus per hari. Ini berapa bang nominalnya? Nominalnya 0,1% per hari ya teman. Jadi bisa dihitung saja, kalkulasi teman-teman langsung hitung-hitungan kasar berapa sih HUT bunganya, dan kita bisa tahu untuk kita apakah bisa bayar atau tidak. Itu untuk bunga denda. Nah, untuk yang kedua adalah tentang penagihan. Ini harus teman-teman lakukan. Jika sudah galbait pasti akan ditagih developer, terutama untuk pinjaman online besar seperti Akulaku dan Kredivo, itu pasti ada developernya, jadi harap lebih berhati-hati. Nah, untuk yang ketiga, Slik OJK. Nah, resiko itu harus teman-teman tanggung terlebih dahulu, harus teman-teman pahami agar ke depan tidak terjebak lebih dalam. Nah, itu saran yang kedua. Untuk saran yang ketiga adalah berserah diri kepada Allah. Nah, kalau punya utang besar terutama 20 juta gitu, kita harus tahu tentang masalah ini dan kita berserah diri kepada Tuhan. Terus berdoa bagaimana caranya agar bisa membayar tagihan. Kita harus terus melakukan ini ya teman, karena yakin kalau kekuatan Tuhan itu lebih besar, akan kita bisa mendapat pertolongan jika memang kita benar sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Kalau kita memang tidak punya finansial yang kuat untuk membayar tagihan, ini harus teman-teman lakukan terus-menerus. Nah, yang terakhir, kalau sudah berdoa terus-menerus dan sungguh-sungguh, kita harus terus berusaha dan cari income lain. Nah, ini sangat penting sekali ya teman. Kalau kita sudah berdoa tapi kita malas-malasan dan kita tidak punya pekerjaan atau malas mencari pekerjaan, ini akan menjadi timbal balik buat kita tidak akan bisa membayar tagihan kalau kita memang tidak punya pendapatan ya teman. Jadi inti dari video ini adalah kita harus berusaha keras, mati-matian cari ide-ide kreatif yang bisa menghasilkan uang. Ini bisa teman-teman lakukan. Kalau teman-teman bingung cari di internet, banyak sekali cara tutorial untuk mendapatkan uang, baik dari internet atau offline atau jualan di pinggir jalan atau yang lainnya. Ada banyak sekali opsi yang bisa teman-teman pilih. Misalnya jualan di pinggir jalan teh, itu bisa teman-teman lakukan ya teman. Bagaimana cara meraciknya bang, cari di YouTube. Bagaimana cara membuat resepnya bang, cari di YouTube. Bagaimana cara pengemasan bang, cari di YouTube. Jadi banyak sekali YouTube mengajarkan kita tentang masalah ini. Jadi teman langsung saja search cara mencari penghasilan tambahan di internet atau YouTube. Banyak sekali opsi kok, jangan pernah takut atau kecewa. Intinya teman-teman terus berusaha, jangan males-malesan teman. Jadi ide itu harus berjalan terus di pikiran teman-teman agar tidak stuck ke depan. Kalau teman terus lakukan, mungkin 1 tahun 2 tahun akan ada pendapatan yang lebih besar, dan mungkin finansial teman-teman lebih kuat dan langsung bisa melunasi tagihan 20 juta itu. Jadi harus teman-teman lakukan. Sekarang digalbait saja, tidak apa-apa. Ini cuma masalah momentum, jadi jangan pernah takut atau kecewa, frustasi tentang masalah ini. Yakinlah kita bisa melunasi, cuma masalah momentum saja. Itu saja solusi dari saya tentang yang tidak mau bayar tagihan 20 juta agar lebih aman, agar lebih yang namanya semangat dalam hidup. Sebarkan positif thinking ya teman, jangan pernah yang namanya negatif thinking. Ini adalah versi singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat, kehidupannya lebih baik.